Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kultum kita pada kesempatan ini tentang dahsyatnya sebuah doa dan cara untuk menjadikan doa kita makbul. Hamba Allah yang dirahmati Allah, Allah telah menjamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan tanggapi doamu. Ini sebuah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah jaminan dari Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pelindung, Allah yang Maha Kuat. Jika Anda lemah, minta kekuatan kepada Allah. Jika Anda miskin, minta kekayaan kepada Allah. Apapun yang Anda butuhkan, Allah sudah jamin untuk meresponnya. Namun harus paham juga, ketika Allah merespon tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti Allah punya hikmah yang tidak kita ketahui. Dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, jika aku ingin hambaku taat dengan kekayaan, maka aku berikan kepadanya kekayaan supaya dia tidak engkar kepadaku dengan kemiskinan. Jika dia taat dengan kemiskinan dan engkar dengan kekayaan, maka aku berikan kepadanya kemiskinan supaya dia tidak engkar kepadaku dengan kekayaannya. Ini diantara potongan hadis. Jika dengan kesehatan dia taat kepadaku, dengan penyakit dia engkar kepadaku, aku sehatkan dia supaya dia taat kepadaku, aku jauhkan dia dari penyakit. Tetapi jika dengan penyakit dia taat kepadaku, dengan kesehatan dia engkar kepadaku, aku sakitkan dia supaya dia taat kepadaku dengan penyakitnya. Dan seterusnya, baik kekayaan maupun kemiskinan, kesehatan dan penyakit, semuanya pesan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja permintaan kita tidak sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmati Allah, banyak lagi perintah-perintah berdoa, jaminan-jaminan berdoa baik dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Tetapi yang penting jemaah rahmati Allah, doa itu diijabah. Syarat doa dijabah yang pertama adalah kualitas kesolehan kita, kualitas kesolehan dan ketakwaan. Semakin hebat kesolehan seseorang, maka semakin mustajab doanya. Semakin banyak solatnya, semakin mustajab doanya. Semakin banyak infaknya, semakin mustajab doanya. Semakin banyak bacaan Qur'annya, semakin mustajab doanya. Semakin banyak hafalannya terhadap Al-Quran, semakin mustajab doanya. Maka itu mempengaruhi tingkat kesolehan tadi, mempengaruhi istijabah doa. Maka untuk itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, jika doa Anda belum dijabah oleh Allah, evaluasi diri. Mungkin solat kita belum sempurna, bacaan Quran kita kurang, hafalan Quran tidak ada, dan lain-lain. Maka merubah diri itu, merubah kondisi itu, mulai dengan merubah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kesolehan, maka meningkat ekonomi Anda. Tingkatkan kesolehan, maka meningkat situasi Anda. Ini penting sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, sehingga bukan hanya doa. Umar bin Khattab, dia bisa menulis surat ke Sungai Nil. Tidak hanya doa, dia bisa mengata-ngatai Sungai Nil. Datang utusan Mesir kepada Khalifah Umar bin Khattab, Sungai Nil kering, kami kemarau, bagaimana kehidupan kami ini? Maka kata Umar bin Khattab, dari Madinah ditulisnya surat kepada Sungai Nil.
Maka kata beliau, lemparkan surat ini ke Sungai Nil. Utusan kemudian melemparkan surat itu ke Sungai Nil. Dalam surat itu dikatakan dari Khalifatullah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Diperintahkan Sungai Nil mengalir. Kenapa? Kan Sungai Nil berada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Lemparkan surat ini ke Sungai Nil, dilemparkan, mengalir Sungai Nil. Ini tingkat istijabah doa. Kenapa? Karena Umar luar biasa. Akidah tauhidnya luar biasa. Dia meruqyah orang tidak pakai baca Quran, belum dibaca Quran, mendengar terompahnya sudah lari jin dan iblis itu. Ada seorang sahabat yang selalu merecoki orang. Dalam perang dia recok juga. Orang dalam perang dia tanya kepada panglima, Panglima ada apa? Ayat itu artinya apa? Ini apa? Tanyaan yang tidak sesuai dengan kondisi. Akhirnya jenderal pasukan ini datang kepada Umar. Ini mengeluhkan, ini gimana saudara kita yang satu ini? Selalu recok dalam setiap keadaan. Datang Umar, ditepuknya bahunya. Langsung dia menggeleng-gelengkan kepalanya, terasa lepas dari beban yang berat. Apa katanya? Alhamdulillah, ringan seluruh diriku. Ditepuk saja, ada jin yang mengganggu dia, lari. Itu Umar, tingkat ijabah doanya luar biasa. Bahkan dia sampai kasyaf ilmu laduni. Dia sedang khutbah. Apa kata Umar? Ya sariyatul jabal, hai pasukan lari ke bukit. Kata Ali yang mendengar, Umar ngelantur. Dalam khutbah dia suruh orang pergi. Lari ke bukit, pasukan lari ke bukit. Setelah sekian hari pulang pasukan dari medan tempur. Ditanya, bagaimana kalian? Kami hampir kalah, terdesak. Kami dengar teriakan Umar, lari ke bukit. Kami ambil posisi bukit, kami dapat posisi strategis dan kami menang. Baru semua sahabat sadar, Umar punya ilmu laduni. Semua itu bagian dari tingkat kualitas mustajab doa. Maka mustajab doa itu akidah tauhid harus mantap, kemudian kesolehan harus ditingkatkan. Robah kehidupan dengan merubah hubungan, dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahmati Allah, seorang wanita datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Musa, tolong mintakan kepada Allah, aku ini punya anak. Aku mau punya anak. Berdoa Musa kepada Allah, Nabi Allah Musa. Kemudian kata Allah, tidak mungkin wahai Musa. Innaha imra'atun aqir. Dia yaitu wanita yang mandul. Maka disampaikan oleh Musa dengan berat hati, maaf saudari kata Allah mandul. Tidak mungkin. Nah kemudian saya coba ada rahmat Allah, setelah sekian lama ketemu wanita itu. Ternyata wanita itu dalam keadaan hamil. Dalam riwayat sudah punya anak. Maka kemudian Musa malu. Kenapa sekarang? Dulu katakan Allah dia hakimah, wanita mandul. Sekarang kau punya anak. Maka Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu kau katakan wanita itu mandul, sehingga aku malu padanya. Doa seorang nabi tidak diijabah. Apa kata Allah? Hai Musa, inilah wanita, innaha imra'atun astahitu minha. Ini wanita yang aku malu padanya, menyandang sifat rahmat. Kenapa? Karena setiap saat dia selalu berdoa kepadaku, sehingga aku malu menyandang sifat rahmat. Maka aku kabulkan permintaannya. Salah satu cara doa makbul itu gigih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten, gigih, jangan salah jalan. Ada yang minta anak ke dukun. Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak pernah disuruh meminta, lahirlah Yahya di usia tua. Sidang jemaah rahmat Allah, wanita tadi selalu meminta kepada Allah.
Kemudian tempat mustajab doa. Ada tempat-tempat mustajab seperti Multazam. Ada orang pergi umrah titip doa, tulis doa, tolong bacakan di Multazam ya. Dibacakannya untuk kita. Atau dalam keadaan safar, keadaan-keadaan, ya, keadaan-keadaan. Kemudian sudah jamaah rahmat Allah, doa berjamaah. Ada pula yang mengatakan minta sendiri-sendiri, berjamaah itu bid'ah. Salah itu. Doa berjamaah, karena di antara kita belum tentu tukang doanya mustajab doa. Bisa saja jemaahnya mustajab doa, yang mengaminkan doanya mustajab. Karena tingkat kesolehan kita beda-beda. Maka sidang jemaah, doa berjamaah. Doa orang terzolimi, keadaan. Bisa saja dia solehnya kurang, tapi dalam kondisi terzolimi. Ya nak, terzolimi, dipenjarakan segala macam. Ya nak, contoh Gus Nur sama Bambang Tri, bisa saja doanya mustajab karena dia sedang dalam penjara. Ya nak, itu. Nah, sidang mana rahmati Allah, ulama-ulama terpenjara. Maka sidang jemaah rahmati Allah penting itu, keadaan-keadaan itu kita paham. Semoga kita menjadi orang yang mustajab doa. Banyak sekali contoh-contoh mustajab doa yang tidak bisa kita sampaikan dalam kultum yang singkat ini. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.